Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian, kelas 9 SMP ya. Pada pagi kali ini kita akan belajar listrik dinamis ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Jadi nanti kita akan belajar listrik dinamis meliputi konsep listrik dinamis, kemudian listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambarnya, listrik itu dihasilkan dari pembangkit gitu ya. Nanti ada apa? Dari mesin uap, kemudian ada mungkin dari PLTA. Nah, ini ada turbin yang diputar, kemudian turbin yang berputar ini akan menggerakkan generator. Kemudian ini ditransmisikan. Setelah dari generator kan tentunya udah ada kelistrikannya. Kalau dulu kita masih kecil ataupun sekarang masih ada di sepeda itu ada dinamo. Setelah dinamo itu diputar kan nanti menghasilkan listrik ya, nanti ke lampu. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari ada arus listrik, kemudian ada hantaran listrik atau penghantar, ada rangkaian listrik, ada karakteristik listrik rangkaian listrik, kemudian sumber arus listrik, kemudian sumber-sumber energi listrik, kemudian transmisi energi listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau yang mengandung lebih muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah, kemudian mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi aliran muatan listrik positif itu mirip dengan aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik, penghantar ya. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut dengan semikonduktor. Artinya, pada kondisi suhu tertentu bisa jadi sebagai konduktor, pada suhu tertentu bisa sebagai isolator, maka dikatakan semikonduktor. Nah, itu nanti pada saat sekolah lanjut di kuliah nanti pada jurusan teknik elektro itu nanti arus lemah terutama nanti akan banyak dipelajari tentang semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai R sama dengan rho L per A ya. Hambatan jenis L per A. R-nya hambatan kawat, rho hambatan jenis, L panjang kawat, A luas penampang. Perlu dipahami di sini bahwasanya hambatan jenis itu tergantung jenisnya ya. Jadi tidak tergantung hambatan ya.
tidak tergantung dengan R. Tapi sekali lagi hambatan jenis itu tergantung jenisnya. Misalkan besi, ya, jenis besi ya nanti ada beberapa jenis besi hambatannya bisa ada yang berbeda. Nanti ada antara aluminium dan besi hambatan jenisnya jelas berbeda. Ya. Jadi nanti bisa katakan jenis itu bisa saya contohkan kalau dalam kehidupan itu manusia mungkin jenis orang Eropa dengan jenis orang Asia kulitnya berbeda kan itu. Sekali lagi jenis. Jadi sekali lagi ini kembali ke sini, hambatan itu tidak tergantung dengan jenis hambatan jenis itu tidak tergantung dengan besarnya hambatan itu. Nah, hambatan itu sangat terpengaruh dengan panjangnya hambatan, atau kalau itu misalkan kawat ataupun besi, semakin panjang itu hambatannya semakin besar. Kemudian kalau luasnya, ya, luas penampang itu semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Jadi rho sama dengan L per A. Contohnya begini, dalam sebuah perjalanan, semakin jauh kita berjalan, maka hambatan kita akan semakin besar. Ya, nanti kuliah SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kan perjalanan jauh, maka hambatannya akan jauh, hambatannya semakin besar. Atau kita pergi kemana, dari Jogja ke Surabaya, itu hambatannya lebih besar daripada dari Jogja ke Solo. Nah, terkaitan luas, ya, kalau bisa luas penampang, bisa saya ibaratkan itu adalah luas dari jalan. Jadi kalau lebar semakin lebar nanti, ya, lebarnya semakin, ataupun kalau bisa dikatakan mungkin kalau jalan itu mungkin jalan air, ya, pipa paralon itu semakin besar pipanya, luas penampangnya itu semakin besar, maka air akan mudah mengalir dibanding dengan pipa yang kecil. Ataupun jalan tadi semakin lebar, otomatis jalannya akan semakin luas, maka hambatannya akan semakin kecil. Beda dengan jalannya yang sempit, maka hambatannya semakin besar. Bisa jadi terjadi tarbaran dan seterusnya. Rangkaian listrik, perhatikan ini rangkaiannya. Di sini ada rangkaian seri. Jadi nanti misalkan dari kutub positif ketemu salah satu lampu, kutub lampu, kemudian dilanjutkan dari kutub lampu yang satu menuju ke lampu yang kedua menuju lampu yang ketiga, baru lampu ketiga nanti ketemu kutub negatif, misalkan begitu. Nah, beda dengan yang paralel nanti, jadi kalau paralel negatif semua nyambung jadi satu, ya, negatif dengan negatif, positif dengan positif, ya, itu. Jadi kalau ini contoh yang mudah, ini yang seri ini juga baterai ini di seri. Kalau baterai di paralel itu kan nanti atas bawah, misalnya, nanti kutubnya plus dan plus minus. Nah, kalau kita berkaitan dengan tegangan, untuk mendapat tegangan yang tinggi maka ini di seri. Tapi kalau nanti tegangan kok di paralel, itu nanti mudahnya tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau rangkaiannya hambatan, kan lampu itu bagian daripada hambatan. Nanti kalau di paralel nanti nyalanya kan sama. Ini rangkaian pada baterai, ini bolamnya, ini rangkaian seri baterai. Kalau ini tadi saya sampaikan tadi ada rangkaian paralel baterai, ini rangkaian paralel pada baterai, ini pada 3, ini 2. Ini rangkaian seri pada baterainya di seri 3. Nanti tegangan semakin tinggi. Hukum Ohm, R sama dengan V per I. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Ya, jika arus listrik melalui suatu penghantar, maka pada suhu tetap, kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial. Jadi kalau semakin besar beda potensial, maka arusnya juga semakin besar, tegangannya semakin besar. Jadi kalau air itu dari tinggi, kan, nanti potensial gravitasinya lebih tinggi, maka arusnya juga lebih deras, mudahnya begitu.
Jadi sekali lagi, jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar. Ini suhunya tetap ya. Jadi kalau suhunya tidak tetap, nanti beda lagi. Karena semakin panas hambatannya semakin besar. Contohnya ya, kalau kita perjalanan semakin panas juga akan terasa lebih berat, hambatannya lebih. Karakteristik rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jadi misalkan ini, ya percabangan ini I1 dan I2 keluarnya I3, I4, I5, maka jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Jadi kalau kita punya pipa air paralon dari 1 dan 2 itu, misalkan ini misalkan pipa paralon 1 dan paralon 2, nanti kalau dibagi 3 nanti jumlah arus airnya itu antara 1 dan 2 ini sama dengan jumlah dari I3, I4 atau arus dari paralon 3, 4, dan 5. Geser. Rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Ini tegangan jepit ya, VK sama dengan I kali R atau VK sama dengan E min I kali R. Jadi ini ada E-nya. Jadi tegangan jepit itu mudahnya tegangan yang ada pada pada ini, pada anunya sendiri, pada GGA-nya sendiri. VK E ini dikurangi I ya kali R. Penurunan tegangan delta V sama dengan E min VK atau delta V sama dengan I kali R. Jadi R-nya itu adalah, R kecilnya adalah hambatan dalam elemen. Jadi setiap elemen ataupun setiap sumber tegangan itu punya hambatan dalam. I kuat arus melalui rangkaian ampere, E GGL elemen, R hambatan luar ohm. Jadi I sama dengan E per R plus R. Jadi hambatan yang di luar dari tegangan ini, dari pembangkit tegangan atau pembangkit dari rata-rata ini baterai ya. Ya, ini punya hambatan dalam. Jadi, nanti I ya, jadi tegangan ini dibagi dengan R plus R, karena ini seri antara R besar dengan R kecil itu seri. GGL elemen, jadi ya, tegangan, ya, tegangan ataupun jadi kalau kita beli baterai itu ada 1,5 volt ya, itu GGL. R hambatan, R besar hambatan luar ohm, jadi di luar dari elemen, R kecil dari hambatan dalam elemen. Sejumlah N elemen yang disusun seri. Jadi ini kalau N elemen yang disusun paralel. Nah, ini kalau di seri tadi saya sampaikan tegangannya kan bertambah. Kalau nanti E-nya sama ya tinggal misalkan 1,5 kali 3 ya jadi N-nya 3, E-nya 1,5, berarti 3 kali 1,5 jadi 4,5. Kemudian hambatan dalamnya kita tinggal kita kalikan jumlahnya. Nah ini kalau untuk yang paralel, I-nya E per R plus R per N, ya, N jumlah hambatan. Nah, jadi tegangannya hanya dinilai 1 karena kalau di paralel itu mudahnya tidak ada artinya sebuah tegangan. Jadi yang bisa membangkitkan tegangan tambah tinggi adalah di seri. Lanjut susunan seri dan dari hambatan ini seri I R1 R2 R3 ini, kemudian nilai arus
di tiap-tiap hambatan sama. Kalau di seri itu mudahnya paralon itu dari satu, dari atas ke bawah, paralon 1, 2, 3, ini ibaratnya 1, 2, 3, ya, paralon 1, 2, 3, maka arusnya akan sama kalau kita seri. Nah ini RS, RZ, R totalnya. Tegangan pada tiap-tiap hambatan, ya V sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus Vn, jadi jumlahnya berapa. Nilai rangkaian seri R, S, ya tinggal berapa hambatannya, R1 plus R2 plus Rn. Ya. Susunan hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Susunan seri hambatan susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi nanti tegangannya biar turun mudahnya. Nah. Susunan paralel ini, susunan paralel dari hambatan. Ini I1, I2, I3, ya. Maka nilai tegangan setiap resistor sama besar. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jumlah total kuat arus setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan. I, ya, I ini masuk sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jadi kalau tadi ada paralon besar, kalau kita mudahnya di rumah kan kita punya tandon air itu. Dari atas mungkin besar, paralon besar. Kemudian kita bagi menjadi paralon kecil-kecil. Maka arusnya menjadi terpecah menjadi I1, I2, I3. Dan IN. Kita lihat kalau bareng-bareng buka itu, ya, kita lihat bareng-bareng buka paralonnya atau kerannya itu, maka arusnya nanti semakin kecil, masing-masing kecil, karena terbagi-bagi. Yang paling bawah mungkin paling kenceng, yang atas abad karena towernya di atas, jadi energi potensial gravitasi masih kecil. Dan nilai rangkaian serinya seperti RS, ini mestinya bukan R seri ya. Ini bukan seri, ini sehingga rangkaian paralel. Super R1 plus super R2, ini bukan seri, tapi paralel. Nah, susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Tadi saya sampaikan paralel tadi ya. Jadi susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Ini susunan sumber arus listrik ya. Ada baterai isi ulang, ada akumulator, kemudian ya, ini baterai, ini aki, nanti ada yang aki kering, ada aki basah. Basah nanti biasanya pakai ada cairan H2S4 nya. Sumber-sumber energi listrik ada biogas, ada energi nuklir, ada bahan bakar gas hidrogen, bahan bakar gas gelombang air laut, biosel listrik, energi air, energi matahari, dan energi angin. Ini yang lagi dikembangkan adalah energi matahari ya. Ini sel surya lagi besar-besarnya dikembangkan. Transmisi energi listrik, ada dua cara dalam mentransmisikan energi listrik, yaitu transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungannya sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Namun kerugian sebagai berikut: makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas ya, atau kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil, sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. Transmisi listrik yang kedua, transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi, tingkat bahayanya cukup tinggi, sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya. Keuntungan sistem ini sebagai berikut: jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantaran, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Ini di contohnya, diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt.
seperti gambar berikut. Berapakah besar hambatan pengganti? Berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Kemudian berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Ya, ini tinggal kita jumlah saja R-nya, R1 plus R2 plus R3, 12 plus 15, 13, kemudian 40 ohm. Jadi besar hambatan penggantinya adalah 40 ohm, kemudian ini tinggal V per R, 16 per 40, ketemunya adalah 0,4 ampere. Oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,4. Jadi arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah, nah ini ya, ini 0,4. Nah, V1 sama dengan I1 kali R1, 0,4 kali 12, 4,8. V2 I2 kali R2, 0,4 ampere kali 15 ohm, 6 volt. Kemudian I3 sama dengan V3 I3 kali R3, 0,4 kali 13, 5,2 volt. Jadi tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah 4,8 volt, 6 volt, dan 5,2 volt. Ya, sampai sini dulu pelajaran pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan ke ini, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti silakan dikerjakan latihan soal online-nya di belakang. Ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.